Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Ya, kita berjumpa lagi dalam acara Muwardi Wae. Nah, kondisi masih mendung. Yang mendung terus sih musim apa ya? Perasaan masih mendung terus ya, hujan-hujan. Nah, tapi saya yakin Sobat Muwardi semua sudah beraktivitas ya, udah jam 9:30 lebih ini. Oke, nah pada hari ini ya kita akan membahas topik spesial karena apa? Karena saya yakin sehari-hari nih ya, Sobat Muwardi pasti banyak yang bertanya-tanya lah seputar ginjal. Nah ya kan, suatu hal yang sangat familiar ya. Nanti kalau ini sakit ginjal kayak apa sih? Minum ini, makan ini aman nggak ya buat ginjal? Nah pada pagi hari ini kita mendatangkan tamu spesial ya yang memang ahlinya ginjal ya. Dan juga dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Maret ya. 2 hari lagi ya. Oke, kalau gitu kita sambut saja ya Dr. Santi Ayu Puspita Perdana, spesialis penyakit dalam. Kita panggil aja Dokter Dana. Orang-orang mah Dokter Santi ya. Dokter Dana. Selamat datang, Dok. Ya, terima kasih. Sudah meluangkan waktunya ya di sini bersama kita. Kita mau bagi-bagi info ya Dok ya kepada Sobat Muwardi tentang gejala dan komplikasi gagal ginjal ya. Karena ini Dok, topik ini tuh istilahnya topik yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Ya. Ya namanya manusia ya, kita punya jelas kita punya ginjal dan apa-apa kan akhirnya kan keluar lewat kencing ya Dok, lewat disaring oleh ginjal. Nah pasti saya yakin banyak istilahnya pertanyaan tuh gimana sih, kan pingin kita sehat Dok, ginjalnya sehat. Nah jangan sampai Dok nanti gagal ginjal seperti itu. Kalau sudah sampai gagal ginjal bagaimana? Nah ini nanti kita akan kupas abis ya bersama Dokter Dana. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune dari awal sampai akhir. Oke, Dokter Dana ya, kalau misalnya mengawali Dok ya tentang ginjal, sebenarnya ginjal itu punya fungsi apa sih Dok buat tubuh kita? Jadi ginjal itu organ di bagian tubuh ya, dia letaknya di belakang. Nama lainnya buah pinggang. Buah pinggang. Jadi dia ada di pinggang kanan, pinggang kiri dan menggantung gitu, dua kanan kiri kecil. Ukurannya sekepal genggam ini ya, kanan kiri begini di belakang. Ya. Berfungsi sangat penting sekali dia untuk memproduksi urin sekaligus membuang sisa-sisa metabolisme. Jadi misalnya kayak tubuh sudah bekerja keras, terus sampah-sampahnya salah satunya dibuangnya lewat ginjal. Gitu. Kemudian juga menjaga tekanan darah tetap stabil, gula darah tetap stabil, hormon-hormon pembentukan sel darah merah juga salah satunya dibuat penting di ginjal. Sekali, vital ya Dok ya. Iya. Oke. Jadi makanya memang kesehatan ginjal itu harus ya Dok. Nah, sekarang kalau tadi ya menyaring ya semua metabolit keluar, kemudian nah jadi bagaimana Dok caranya supaya ginjal kita itu tetap sehat? Ya. Jadi kadang sering dilupakan ya kesehatan ginjal itu karena mungkin tidak terlalu populer ya. Dan sebagai istilahnya bagian terakhir pembuangan itu gitu. Yang bisa dilakukan yang pertama jelas gaya hidup yang sehat. Jadi di masa pandemi ini adalah momentum sebenarnya kita untuk mengubah gaya hidup kita lebih sehat. Dengan begitu imunitas lebih baik, terhindar dari berbagai penyakit, salah satunya ginjal. Otomatis dari segi pola makan ya, kemudian aktivitas sehari-hari aktif ya, artinya olahraga juga rutin, kemudian cukup air, cukup makanan bergizi, kemudian menghindari stres dan istirahat yang cukup. Gitu. Nah sebelum kita lanjut lagi nih, menyapa dulu Dok, sudah ada Sobat Muwardi yang gabung lewat Instagram ya. Ada siapa aja nih, udah banyak ya. Mbak Elis, Mbak Ana, Mbak Linda, Mas Yudo, Agnes, makasih ya sudah pada join. Nah, terus sekarang Dok, ya sebelum nanti ya ada yang sudah mulai bertanya nih Dok, sebentar ya, kita ini kan masih prolog nih, masih biar panas. Biar panas tadi, itu cara menjaga kesehatan ternyata tetap lifestyle, makan, minum, ya. Nah,
Kalau misalnya dok, berarti minum misalnya, minum tuh berapa banyak sih dok sehari gitu? Ya, untuk rata-rata adalah sekitar 1,5 sampai 2 liter per hari yang disarankan ya. Apalagi sekarang tuh lagi tren botol minuman yang cantik-cantik itu banyak dijual di online shop dengan kasih stiker yang macam-macam. Baru saya pesan semalam dong. itu salah satu apa ya, kiat atau motivasi untuk menjaga cairan tubuh cukup gitu, karena itu sangat penting untuk kesehatan ginjal kita. Cairan tubuh tidak hanya didapatkan dari minum saja, tapi juga dari buah dan makanan, mungkin makanan berkuah. Jadi total dalam sehari sekitar 1,5 sampai 2 liter. Berapanya gitu. Secara umum ya dok, tapi tetap harus disesuaikan ya dok ya. Misalnya orang tua apakah lebih disesuaikan dengan berat badannya sebenarnya ya. Berat badan, usia, jenis kelamin itu juga mempengaruhi kebutuhan cairan di tubuh. Walaupun mungkin ada keterbatasan juga untuk penyakit-penyakit tertentu kali dok ya. Iya. Oke, tapi tetap pada intinya cairan memang harus cukup ya. Apalagi mungkin kalau yang kita aktivitasnya banyak di luar, yang banyak mengeluarkan keringat gitu ya dok. Kalau makanan dok, apakah semua makanan sebenarnya nggak masalah atau benar-benar ada yang harus kita hindari nih, yang ini jangan terlalu banyak gitu? Ya, kalau kondisinya masih sehat, sebenarnya nggak masalah untuk berbagai jenis makanan ya. Cuman harus diperhatikan selain jenisnya juga cara pengolahan makanan dan seberapa banyak frekuensi makannya. Jadi harus seimbang antara protein, karbohidrat, lemak, makro dan mikronutriennya gitu ya. Kalau memang sudah ada mengarah ke komplikasi, misalnya ada hipertensi, ada diabetes, baru kita nanti batasi asupan kalorinya, garam dan sebagainya. Tapi kalau memang masih sehat, ya apa saja boleh. Bahkan yang disarankan sayur dan buah ya, itu lebih banyak. Jadi kalau di piring satu gitu, yang setengah untuk sayur, yang seperempat untuk lauk, seperempatnya untuk karbohidratnya. Karbohidrat bisa nasi merah, nasi putih, nasi hitam, segala macam ya. Itu. Jenis sayuran dan buah-buahan kalau bisa sekitar 5 sampai 6 jenis yang berwarna-warni. Nah, gitu. harus bervariasi juga berwarna-warni kalau bisa sih gitu. Jadi jangan cuma komposisinya ya dok, juga harus diperhatikan, bervariasi, nggak cuma kecenderungan itu aja gitu ya dok ya. Ini semua makanan itu sebenarnya baik ya. Buah dan sayur itu semua baik. Cuman tidak baik kalau konsumsi berlebihan. Kurang juga nggak bagus, lebih juga nggak bagus. Harus seimbang, sedang saja lah itu lagunya Sopong Katy Perry. Aduh, kelihatan banget umurnya berapa. Iya. Oke. Nah, sekarang dok, kita masuk kalau misalnya nih ya, kita mungkin kurang menjaga dia kesehatan ginjal kita ya. Sebenarnya penyakit apa saja sih yang bisa menyerang ginjal gitu dok? Iya. Jadi berbagai penyakit katakanlah sindrom metabolik seperti hipertensi, seperti diabetes, kemudian ada batu ginjal, kemungkinan asam urat yang tidak terkontrol dengan baik, itu someday kalau tidak tertangani dan terkontrol dengan baik akan menjadi penyakit ginjal kronik. Tapi ingat, penyakit ginjal itu ada dua, ada yang akut, ada yang kronik. Ya, yang akut itu kalau kurang dari 3 bulan, yang kronik yang lebih dari 3 bulan. Yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya dia terus-menerus tidak dikontrol dengan baik akan jadi penyakit ginjal kronik. Tapi kondisi yang akut, misalnya kekurangan cairan yang paling sering ya. Usia lanjut kadang itu seringnya diare, muntah, kurang cairan, akhirnya juga bisa jadi gagal ginjal akut. Atau kondisi habis kecelakaan, terus perdarahan banyak, itu ibu-ibu melahirkan yang juga perdarahan banyak, jadinya penyakit ginjal yang akut. Jadi berbagai macam penyebabnya. Tapi jika yang akut itu misalnya langsung ditangani penyebab asalnya ya dok ya, tadi mungkin kayak muntah, diare, mungkin kurang cairan ya dok ya. Jadi istilahnya kita loading cairan ya, diberi cairan banyak, bisa kembali. Bisa, kalau kondisi yang akut akan bisa kembali seperti sedia kala. Cuman kalau yang kondisi kronik, kalau memang sudah didiagnosis demikian, ya mohon maaf tidak bisa kembali sehat seperti sedia kala. Kita hanya bisa mencegah supaya tidak di stadium akhir dan mencegah komplikasi-komplikasi yang lainnya supaya tidak terjadi gitu. Kalau penyakit infeksi itu bisa juga dok ke ginjal? Bisa. Jadi tadi ya paling mudah tadi infeksi saluran cerna, diare kan infeksi juga ya. Jadi gagal ginjal akut.
Kemudian infeksi saluran kencing misalnya yang tidak tertangani dengan baik juga bisa jadi gagal ginjal juga ya, Dok. Ya. Kemudian infeksi misalnya sering radang tenggorokan ya, kan ada beberapa jenis bakteri tertentu yang dia juga akhirnya menyerang ginjal. Kemudian kondisi HIV, infeksi virus bisa hepatitis C, bisa HIV atau sitomegalo juga akhirnya ke ginjal. Jadi kondisi-kondisi infeksi yang mungkin akhirnya sifatnya udah parah, akhirnya ginjal juga bisa kena ya, Dok ya. Wah, itu tadi karena apa, ginjal punya fungsi yang sangat penting tadi ya, Dok ya, untuk menjaga metabolisme, sisa-sisa metabolisme dikeluarkan seperti itu. Nah, sekarang Dok, kalau misalnya awareness nih buat kita ya, kalau misalnya kita curiga ginjalku ini kayaknya bermasalah. Nah, mungkin apakah ada gejala-gejala yang mungkin timbul gitu, apa gitu yang dirasa? Ya, jadi sebagian besar kondisi penyakit ginjal itu tidak terasa. Justru nggak ada gejalanya, gitu. Sebagian besar begitu. Cuman kita perlu waspada terhadap orang-orang yang memiliki bakat ke arah gagal ginjal, misalnya hipertensi atau kedua orang tuanya hipertensi, kemudian kegemukan, terus diabetes, ya, kemudian ada riwayat batu sebelumnya, itu atau sering infeksi saluran kencing yang berulang. Kita harus punya kewaspadaan someday ada resiko ke arah gagal ginjal yang kronik. Akhirnya tahunya gimana nih, Dok? Ya, tahunya dengan memeriksakan diri. Jelas tidak bisa mendiagnosis sendiri, tidak bisa ngobati sendiri, ya, itu. Mungkin awal-awal nggak kerasa, lama-lama kalau tidak segera ditangani ya akan bisa jadi mungkin badannya bengkak atau lemes atau mungkin mual-mual, gitu ya. Segera periksakan diri, nanti kita cek apakah memang benar ada gangguan ginjal atau enggak. Yang paling mudah mungkin kita bisa cek pipisnya atau urinnya. Ya, kita cek urinnya ke laboratorium, kondisinya gimana, apakah masih cukup volumenya, apakah ada timbunan-timbunan zat-zat seperti mungkin sel darah atau protein atau gula dan sebagainya. Berarti fungsi ginjal sudah mulai terganggu kalau sampai ditemukan ini di kencing, air kencing ya, Dok ya. Ya, jadi Sobat Muardi ya, tadi hati-hati ya, maksudnya ternyata tidak langsung bergejala gimana ya, tapi tadi Dokter Dana sudah menyebutkan resiko-resiko, misalnya ternyata ada hipertensi, ada gula, ada obesitas, ada infeksi saluran kencing berulang. Nah, kalau misalnya sudah merasa ada keluhan seperti itu, makanya memang perlu benar kontrol ke dokter. Nah, bisa datang ke RSUD Dr. Muardi ya. Kalau misalnya ada keluhan seperti itu, bisa juga langsung ke Dokter Dana ya, Dok ya. Bisa ke Dokter Dana, dan juga ada tim yang lain juga biar dilakukan pemeriksaan lebih seksama ya, apakah memang sudah ada keterlibatan atau gangguan ginjal di situ gitu ya. Berarti yang tadi kayak gula, hipertensi semua harus dikontrol ya, Dok ya, supaya tidak merembet. Iya, karena memang biasanya penyakit ginjal itu tidak berdiri sendiri. Sangat jarang yang sendirian hanya sakit ginjalnya saja, itu sangat jarang. Biasanya sudah punya teman-teman nih yang lain, entah itu diabetes, hipertensi, atau mungkin ada batu, atau mungkin keganasan, ya gitu tuh. Jangan jarang yang sendirian. Cari teman sukanya. Ya, nah ini Dok, tadi terkait Dokter Dana juga ngomong misalnya ada orang tuanya, ada faktor resiko dan sebagainya. Ini ada pertanyaan nih, Dok, dari Mbak Silvi Faizatama. Dok, ayah saya gagal ginjal. Apakah saya punya resiko tinggi untuk terkena penyakit ini juga? Nah, itu bagaimana, Dok? Ya, tentunya kalau dari faktor keluarga juga berpengaruh ya. Dan memang ada resikonya ke arah sana, jadi Mbak Silvi juga harus punya kewaspadaan ya. Mungkin kalau nanti saya nggak tahu nih usianya berapa, ini perempuan ya. Sepertinya perempuan. Ya, tahu usianya berapa, mungkin nanti kalau sudah menginjak usia 30-an, check up rutin ya, setahun sekali, sekalian dicek semuanya, termasuk fungsi ginjalnya gimana gitu ya. Jadi harus aware, dan jangan lupa tadi gaya hidupnya juga harus sehat, karena meskipun punya faktor resiko itu bisa diubah. Jadi istilahnya warisan dari keluarga itu tidak harus kita tanggung. Ya,
jangan mau menanggung warisan yang nggak enak. Quote-nya bagus banget ini. Ya. Jangan mau nanggung warisan yang nggak enak, warisan kok penyakit. Itu harus kita hindari. Nah, gimana caranya ya gaya hidup sehat. Itu sangat membantu. Ya, justru karena misalnya tadi ya orang tua saya sakit ini udah tahu, oh berarti mungkin saya ada faktor resiko. Jadi motivasi ya dok ya untuk mengubah lifestyle-nya. Jangan malah pasrah, itu gara-gara orang tua saya, jangan nyalain gitu. Ya wes, aku ini ya bang ini udah. Enggak ya, yang menentukan hidup kita siapa? Kita sendiri ya, bukan orang lain. Oke, ya jadi itu tadi ya sarannya bagus sekali Dokter Dana. Jadi check up itu ya. Kita memang suka lupa nih dok kalau check up ya. Dan kita memang mungkin ya modelnya orang Indonesia ya. Berarti kita bukan apa istilahnya pola hidup kita yang general check up, istilahnya berkala. Mungkin kalau yang teman-teman kerja di perusahaan tertentu yang memang sudah ada programnya gitu ya. Tapi bagus sekali. Jadi istilahnya kalau memang kita punya resiko, bagus sih untuk check up-nya ya. Paling tidak tadi pada fungsi ginjal gitu. Terus kemudian kencingnya juga dicek sekalian ya dok ya. Sama ya. Oke, apalagi kalau sampai ada keluhan. Entah itu keluhannya mungkin tadi apa dok, biasanya boyok-boyok gitu juga bisa sakit nggak dok? Juga. Kalau arahnya ke infeksi saluran kencing biasanya dia akan nyeri atau mungkin pipisnya tidak lancar. Nah itu gitu. Atau mungkin bisa bengkak-bengkak di kaki gitu. Bedanya sama sakit boyok karena angkat-angkat gimana dok? Kalau karena angkat-angkat dia begitu nggak ngangkat akan enak, sehat, dipijet enak, dipijet enak, datang ke spa enak, sembuh gitu. Ya. Tapi kalau karena ginjal ya nggak akan sembuh. Siapa apain ya nggak sembuh. Ya, jadi segera kontrol ke dokter ya, bisa di Muardi ya, bisa dicek semuanya, mau cek lab, mau cek urin atau mungkin pemeriksaan penunjang yang lain ya dok ya, radiologi entah itu mungkin perlu USG atau sampai scan segala ya dok ya, bisa semua ya. Jadi jangan takut kalau bingung, wah ini saya sebenarnya ginjal saya masih oke apa enggak, boleh medical check up di Muardi juga bisa ya, lengkap, silahkan. Nah dok, ada pertanyaan lagi dari Cipta Mufidah ya. Dok, tanda awal gagal ginjal yang bisa kita amati seperti apa ya? Apakah warna urin juga bisa menjadi tanda awal? Nah tadi mungkin Dokter Dana sudah menjelaskan sedikit, coba dok dikatakan lagi. Jadi warna urin yang normal dia akan kuning jernih ya, kuning jernih dan keluarnya juga lancar. Jadi kalau meskipun kuning jernih tapi keluarnya tersendat atau sakit, biasanya ada gangguan di saluran kencingnya. Itu kalau sudah mulai pekat itu warnanya jadi kuning gitu, biasanya kurang cairannya. Nah, dengan catatan tidak ada konsumsi obat-obatan ya pada saat itu, kan kadang ada obat-obat atau suplemen yang kalau kita minum itu di pipis jadi warnanya kuning gitu, terus habis itu panik lah kok jadi kuning, wah ini gagal ginjal. Sekarang ini dok orang pada minum suplemen semua. Nah ini jangan-jangan gagal ginjal ini kuning ya, padahal gara-gara minum suplemen, jadi harus hati-hati. Terus kalau misalnya ada keruh ya atau keluarnya nyeri, nah itu juga harus hati-hati, waspada. Atau apalagi kalau sampai kemerahan ya, berarti sudah mulai ada perdarahan itu lewat saluran kencing. Nanti kita harus cari tahu dia perdarahannya daerah mana. Karena saluran kencing itu kan cukup panjang ya, tidak hanya ginjalnya saja, tapi juga dari ureter, kandung kemihnya sampai keluarnya itu. Oke, nah tadi dokter udah menyinggung sedikit nih ya. Akhir-akhir ini minum suplemen warnanya juga. Nah ini kan kita apalagi dok ya, masa pandemi COVID ini kan kita mungkin akhirnya agak lebih daripada biasanya untuk mengkonsumsi suplemen. Nah, sebenarnya aman atau tidak? Atau kalau kita mengkonsumsi, apakah ada batasannya? Atau apakah mungkin minum terus airnya harus lebih banyak atau bagaimana dok? Ya, jadi sebenarnya yang suplemen itu yang paling bagus ya dari alam. Artinya dari makanan dan minuman yang sudah ada. Gitu ya, dari ahli gizi menyarankan 5-6 macam dengan warna yang berbeda-beda itu sudah cukup. Gitu. Kalau mau lebih detail atau lebih tepatnya lagi ya, sebelum minum suplemen kita bisa cek mungkin kadar vitamin D-nya atau vitamin A-nya. Kalau memang kurang baru kita tambahkan. Sebenarnya gitu. Atau kalau misalnya makan minum kita sudah baik, sebenarnya tidak perlu dengan suplemen. Cuman kalau kurang oke kita tambahkan gitu. Cuman kalau begitu kayaknya ribet, mahal juga ya gitu. Jadi monggo kalau misalnya mau dikonsumsi suplemen oke. Saya rasa sih cukup sehari sekali ya, sehari sekali. Otomatis selain suplemen itu kan hanya penambah ya,
hanya pelengkap. Jadi jangan terus mengandalkan, oh saya sudah minum suplemen artinya saya akan sehat, atau tidak perlu makan sayuran, atau terus jadi tidak perlu minum atau nggak perlu olahraga, itu keliru. Jadi suplemen itu pada dasarnya adalah pelengkap. Jadi bukan satu-satunya. Monggo silakan diminum 1 kali sehari untuk menambah stamina, ya. Tetap olahraga, tetap gaya hidup sehat, tetap minumnya juga harus banyak gitu. Oke, terima kasih Dokter Dana. Ini sekarang kita mau menyapa yang dari Facebook. Tadi coba agak ke atas tadi Mbak Wina Asri tadi menyapa. Oh, Magetan hadir Dokter Artin, selalu simak live streaming di RSUD Dr. Muardi. Terima kasih Mbak Wina. Nah, ini Mbak Wina ada pertanyaan nih. Assalamualaikum Dok, saya penyintas autoimun, mengalami ISK berulang 3 kali. Baru cek lab, kreatininnya 3,4, urium 5,6, albumin 1,8, protein urin positif 3, kedua kaki bengkak. Dan 3 hari ini demam tinggi berulang sampai 39,6 dan muntah-muntah. Masih dijadwalkan untuk USG whole abdomen hari Jumat. Terus dan seminggu terakhir tensinya sempat 200. Saya ada hipertensi tapi terkontrol. Apa mungkin kondisi demikian bisa mengarah ke ginjal, Dok? Umur saya 50 tahun, autoimun SLE, Sjogren syndrome dan RA. Monggo Dokter Dana. Ya. Jadi kalau lihat riwayatnya panjang ya, ini ya. Saya harap Ibu Wina kondisi saat ini masih baik ya, karena ini kalau tensi 200, kreatinin 3, albumin 1, bayangan saya mungkin sudah bengkak dan sesak ya. Apalagi demam 39, mungkin bisa ke IGD kali ya. Iya, kalau ini Mbak Wina apalagi 3 hari di rumah ya, daripada ke tele-tele di rumah ya Dok ya. Tapi begini, mungkin perlu dievaluasi lagi tadi kata-kata penyintas autoimunnya ya, karena kan tetap harus kontrol rutin. Apalagi ini kalau dari hasil urinnya positif 3, albumin 1, saya rasa kalau dulunya lupus mungkin sudah ada komplikasi ke ginjal ya, kita sebut dengan nefritis lupus begitu. Jadi harus dievaluasi lagi apakah ini gagal ginjal. Kemungkinan besar ya, meskipun kita juga belum tahu kondisinya ya, tapi dilihat dari kondisi sekarang sih kemungkinan ya. Faktor resikonya dari mana selain dari ISK yang berulang, yaitu dari kondisi autoimunnya. Tadi ada lupus, ada Sjogren, sama apa lagi satu, ada rheumatoid arthritis. Luar biasa ya. Luar biasa perjuangannya pasti hebat Mbak Wina. Ya Mbak Wina ya, semoga semangat terus ya, semoga ya. Monggo, tapi benar tadi kata Dokter Dana, kalau memang udah nggak nyaman ya, apalagi ada muntah-muntah ini kan. Iya, takutnya tambah dehidrasi ya Dok ya. Kurang cairan nanti. Iya, kurang cairan ya, muntah-muntah. Udah tadi bilang kakinya pada bengkak, demam itu loh Dok ya. Itu rasanya badannya pasti tidak enak sekali itu. Nggak karuan. Ya Mbak Wina, monggo kalau misalnya kerso ya, Mbak Wina bisa ke rumah sakit ya toh, biar dapat penata laksanaan lebih lanjut gitu ya. Tentunya walaupun modal tetap program-program pasti akan dilakukan gitu ya, kalau nggak tahan nih. Karena kalau tadi ya udah resikonya juga ada macam-macam ya. Gitu. Oke Mbak Wina ya, moga-moga kondisi aman terkendali ya Mbak Wina ya. Oke, nah ini Dok ada pertanyaan lagi dari Instagram Mbak Marsha Linda. Dok, apakah anak muda juga bisa gagal ginjal? Nah, kalau iya karena apa gitu? Apakah karena pola hidup? Nah, Dok. Ya, jadi gagal ginjal ini bisa dialami oleh berbagai usia, dari kecil dalam artian anak kecil ya. Tidak hanya anak muda tapi anak kecil sampai usia lanjut. Meskipun kalau untuk gagal ginjal kronik range-nya antara 40 sampai 60 tahun, tapi anak muda juga bisa terkena. Karena apa? Biasanya infeksi ya. Infeksi atau kita sebut glomerulonefritis ya, atau misalnya selain dari faktor resiko keluarga juga sudah ada dari lifestyle ya. Mungkin gaya hidupnya kurang sehat, banyak minum obat meskipun ini suplemen yang minuman berenergi. Iya, minuman yang kemasan ya, itu tuh kan kadar garam dan gulanya tinggi. Nah, itu. Atau dari faktor genetik juga mempengaruhi ya, polycystic kidney disease itu juga biasanya pada anak muda. Kondisi autoimun
ya. Kondisi autoimun seperti tadi Mbak Wina yang sebelumnya, jadi itu juga bisa mengaruhi adanya gagal ginjal. Gitu. Tapi emang kesannya dok ya, ini pengalaman saya nih, semakin kesini tuh semakin bergeser ya. Dulu zaman saya masih koas ya, kalau dulu dapat kasus gagal ginjal, biasanya orang-orang tua memang kesannya ya, orang tua dengan hipertensi lama, dengan diabetes gitu kan gituan. Tapi terus sekarang semakin kesini ya, sudah jadi dokter apa, lihat tuh kasus-kasus ternyata yang di IGD dengan kasus gagal ginjal itu nggak cuma orang tua gitu loh, anak muda sudah banyak juga gitu kan. Jadi dalam artian kita harus aware semuanya ya, bukan berarti penyakit-penyakit seperti itu cuma orang tua gitu kan. Misalnya oh darah tinggi, gula itu punya wong tua gitu kan. Iya, makanya sindrom metabolik atau gangguan metabolisme itu semakin lama semakin ke muda gitu ya. Ya faktor kemajuan teknologi juga mempengaruhi, kemudian pekerjaan kan sekarang kan pekerjaan berbagai macam ya, dengan rebahan saja sudah bisa dapat cuan itu, jadi bikin semuanya hanya sejauh jempol dong ya, itu yang apapun hanya sejauh jempol itu ya bikin apa ya, kadang malas untuk ini. Mungkin kalau sambil jempol tapi kakinya sambil treadmill bagus itu. Iya, tetap aktivitas. Jangan banyak. Bener banget. Jadi istilahnya memang kita ini ya syukur kita, saya yakin pengetahuan sudah bisa diakses di mana-mana ya dok. Kita semakin pandai ya. Jadi anak muda sekarang sih syukurnya juga banyak sekali orang yang sudah tergugah untuk hidup lebih sehat ya. Jadi jangan terlena ya, jangan dikira orang sakit mau diabetes, mau ginjal, mau darah tinggi, mau jantung, kesannya penyakit orang tua pensiunan, gitu ya. Penyakit pensiunan. Sebenarnya tidak. Iya, tapi ternyata tidak, semakin sini semakin geser ya. Bukan berarti kita jadi parnoan ya, tetapi justru menjadi titik balik buat kita, ayo hidup sehat yuk, olahraga, pola makan sehat dan lain sebagainya ya. Jadi tetap lifestyle saya rasa kayaknya ya dok ya. Iya, itu kunci. Itu kunci. Ya, penyakit apapun akhirnya kok ya lifestyle. Walaupun kita punya faktor resiko, kita punya keturunan ya, tapi kita yang bisa kita kendalikan apa? Ya lifestyle-nya kita sendiri gitu. Oke. Ya, ini ada lagi nih. Ini sudah Dokter Dana juga udah menjelaskan ya, deteksi dini ginjal tadi ya, dari warna urin udah. Emang kalau kulit bisa nggak dok kalau warna kulit? Warna kulit juga bisa, cuman tidak spesifik ya. Jadi biasanya kalau dia gagal ginjal yang sudah kronik, dia akan cenderung pucat. Atau kalau tidak berubah jadi kehitaman kalau misalnya sudah ada penumpukan kadar ureum yang tinggi. Ya gitu, cuman tidak spesifik. Apakah pasti kalau warnanya jadi hitam pasti gagal ginjal juga enggak. Padahal saya tanning. Iya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Sugeng 79, kelahiran 79 kali ya, jadi panggilnya Pak. Beda generasi kita soalnya Pak Sugeng. Dok, nggak ada jauh. Dok, apakah komplikasinya bisa sampai jantung? Nah, ayah saya sudah cuci darah 3 tahun ini, akhir-akhir ini sering sesak dada. Iya, jantung sangat erat kaitannya ya, bahkan kondisi gangguan kardiovaskular itu menempati yang paling dominan kematian karena gagal ginjal. Gitu, jadi sangat erat. Jadi kalau tidak segera diobati ginjalnya juga pasti akan ada gangguan jantung. Terus hubungannya sama sudah cuci darah tapi mengalami sesak, ini harus kita evaluasi. Yang bikin sesek ini benar karena jantungnya atau apa yang lain? Apakah mungkin ada infeksi? Misalnya ada cairan. Ya, ada infeksi paru-paru, atau mungkin ada penumpukan cairan di paru, atau mungkin memang resep cuci darahnya kurang. Ya, mungkin dia seharusnya yang 3 kali seminggu, cuman karena kurang, atau mungkin kurang adekuat. Nah, jadi harus dievaluasi lagi ini. Jadi prinsipnya tetap harus dievaluasi, dicek dulu semuanya ya dok ya, penyebabnya apa sih gitu ya. Karena bukan hanya ke arah kardiovaskular, tetapi ternyata banyak yang lain juga yang bisa mempengaruhi. Oke. Nah, dok, kalau ini dok, tadi kan sudah banyak yang sudah menanyakan tentang komplikasi ginjal. Nah, kalau akhirnya endingnya di ginjal misalnya, entah itu sakit, infeksi tadi gagal ginjal akut ya, atau mungkin yang kronis, harus cuci darah ya dok? Tidak, cuci darah itu justru hal paling terakhir kita pikirkan untuk penyakit ginjal. Jadi jangan berapa-apa kalau sudah kena gagal ginjal pasti saya harus cuci rutin ke rumah sakit, enggak ya. Jadi
gagal ginjal yang akut maupun kronik ada tahapan-tahapannya. Ya, kalau masih di tahap 1 sampai 4 juga kita cegah supaya tidak perlu cuci darah. Cuman kalau memang sudah di tahap yang akhir, itu berarti membutuhkan terapi pengganti ginjal. Nah, terapi pengganti ginjal itu tidak semata-mata hanya cuci darah. Ya, prinsipnya adalah mengganti fungsi ginjal yang sudah rusak. Nah, menggantinya itu bisa dengan ginjal buatan atau ginjal beneran. Ginjal buatan yaitu dengan mesin cuci darah, ya, atau dengan yang peritoneal dialisis yang ditanam itu, atau ginjal beneran. Jadi kita cangkokkan ginjal dari donor ke orang yang transplantasi. Gitu. Jadi masih ada pilihan. Jadi jangan khawatir untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah divonis gagal ginjal stadium akhir, intinya sudah nggak bisa ngapa-apa, enggak. Masih ada harapan, ya, kita bisa berikan. Silakan datang ke Rumah Sakit Dr. Muardi untuk berkonsultasi. Nanti kita pilihkan yang pas untuk kondisi Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata nggak langsung serta-merta cuci darah ya, Dok. Ya, tadi ya ada tingkatannya itu ya, Dok, ya. Bisa dengan pengobatan dulu dan sebagainya. Dan cuci darah ternyata pilihan terakhir atau pengganti. Istilahnya cuci darah itu kan istilahnya ini ya, Dok, ya, pakai apa namanya? Mencari cara untuk gimana menggantikan fungsi ginjalnya itu ya. Nah, kebetulan dengan mesin HD, mesin cuci darah. Mesin cuci darah. Ada juga yang tadi, Dok, di perut ya, Dok, ya, nontonnya, Dok. Peritoneal dialisa namanya. Itu kapan pakai yang mesin cuci darah, kapan yang pakai peritoneal dialisa, Dok? Tergantung pasien masing-masing ya. Jadi kalau misalnya masih usia produktif, juga masih mobile ke sana kemari, kemudian juga mungkin akses dengan center cuci darahnya agak jauh, itu biasanya kita sarankan untuk yang peritoneal dialisa. Karena itu sangat praktis kan, tidak harus seminggu sekali atau 2 kali ke rumah sakit. Kemudian juga bisa dilakukan di mana saja untuk penggantian cairan gitu. Tapi kalau mungkin yang sudah usia lanjut, mungkin yang sudah ada gangguan pendengaran atau penglihatan, ya, terus dengan berbagai macam komplikasi, ketergantungan berat, ya kita sarankan untuk yang cuci darah. Gitu. Ya. Nah, ini ada dari Mas Aris Bagaskara, Dok, apakah gagal ginjal ini bisa disembuhkan jika sudah mengikuti pengobatan rutin? Nah, tadi kan mungkin dengan obat, dengan cuci darah, tapi bisa sembuh nggak sih, Dok? Gitu. Ya. Kalau kondisinya yang akut itu bisa sembuh, bisa kembali seperti sedia kala. Cuman kalau yang kondisi kronik itu tidak bisa sembuh seperti sedia kala. Jadi yang dilakukan adalah mencegah supaya tidak ke stadium akhir, mencegah supaya tidak timbul gejala-gejala atau komplikasi yang lain gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah kronis, mungkin memang akan perlu pengobatan yang rutin ya. Tapi malah ya istilahnya memang harus pengobatan, jangan takut gitu ya. Tujuannya memang mencegah jangan sampai ke yang stadium akhir gitu. Nah, ini ada lagi, ini tadi dokter udah juga menyinggung tentang cangkok ginjal nih, Dok, dari Mas Surya Wardoyo. Gagal ginjal baiknya cangkok ginjal katanya. Apakah sudah bisa dilakukan di Solo atau harus ke Jakarta? Caranya bagaimana? Apakah kalau sudah cangkok berarti sudah sembuh? Ya. Jadi saat ini Rumah Sakit Dr. Muardi terus mengembangkan pelayanannya ya, salah satunya untuk cangkok ginjal. Sebelum pandemi kita sudah beberapa kali melakukan dan hasilnya juga baik. Cuman selama pandemi kita off dan ini kita mulai lagi, kita sedang proses untuk perizinannya. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ya, moga-moga tahun ini sudah bisa kita mulai lagi untuk cangkok ginjal. Jadi sebenarnya di Muardi bisa ya, Dok, bisa, ya, cangkok ginjal itu. Terus apakah tadi caranya bagaimana? Caranya bagaimana kalau ya? Sudah cangkok, apakah berarti sudah sembuh? Ya, kalau sudah cangkok berarti yang kita kalau dikatakan sembuh total enggak juga ya, karena tetap harus ada monitoring, tetap harus kontrol rutin. Mungkin sudah tidak lagi cuci darah, tidak lagi ganti cairan, tapi kontrol rutin ke dokternya tetap harus dilakukan. Karena kan menambahkan organ baru ke tubuh ya. Kulit kita kalau kena debu atau kita kena debu aja bersin, ada penolakan dari tubuh, apalagi kemasukan organ baru
Nah, itu yang harus kita waspadai supaya tidak ada penolakan dari tubuh, supaya ginjalnya tetap sehat. Karena ginjal yang dicangkokkan itu ya kalau tidak terkontrol baik, suatu saat akan bisa jadi bermasalah juga. Jadi gitu, bisa jadi gagal ginjal juga. Jadi harus tetap harus kontrol. Harus dipantau setelah cangkok ginjal, Dok ya. Oke, sip. Nah, ini Mbak Wina bales nih, Dok. Sudah di IGD RSU Muhammadiyah Ponorogo. Oh iya. Karena posisinya lagi di Magetan mencari IGD terdekat. Terima kasih sarannya, Dok. Kalau kondisi sudah stabil mau ke RSU Didi Muwardi biar dapat penanganan yang maksimal. Oke, sip Mbak Wina ya. Moga-moga yang penting kondisi istilahnya kegawat daruratannya bisa ditangani di IGD Muhammadiyah Ponorogo ya. Nanti syukur stabil, monggo bisa datang ke Muwardi. Oke, sehat-sehat Mbak Wina ya. Lekas baik. Nah, ini ada lagi, Dok. Dari Mas Sidik Mulawarman. Ini kalau orang tentang ginjal tuh pasti Dok. Yeah. Nah, karena dalam arti ini maksudnya menurut saya benar-benar topik yang istilahnya tidak lekang oleh waktu dan orang pasti akan suka bilang, aduh jangan-jangan, karena banyak kekhawatiran kan Dok, maksudnya aduh jangan-jangan nanti ginjal gue kenapa-kenapa, ginjalnya kenapa-kenapa gitu kan, karena orang itu Dok takut ya cuci darah dan sebagainya kan. Nah ini Dok, ibu saya beberapa kali terkena batu ginjal dan operasi, apakah ke depan berpotensi gagal ginjal? Nah. Operasi batu ginjalnya ya, ya Mas Sidik, potensi gagal ginjal potensinya ya harus kita akui akan ada potensi ke arah sana, terutama kalau batu ginjalnya berulang, ya batu ginjal berulang. Makanya setiap ada batu ginjal harus kita ketahui jenisnya apa. Kan ada berbagai macam jenis. Kemudian juga dipastikan tata laksananya sudah benar, sudah bersih, begitu tidak ada komplikasi ke organ yang lain. Gitu. Nanti bisa mungkin paling gampang USG ya, 3 bulan sekali USG. Nanti dilihat kondisi struktur ginjalnya apakah ada gangguan atau enggak gitu. Tapi apakah berpotensi bisa saja. Ya, karena ini berulang lagi ya beberapa kali ya. Gitu. Jadi harus kontrol ya Mas ya, kontrol rutin untuk memantau semuanya. Syukur moga-moga jangan sampai terjadi gagal ginjal. Nah, ada lagi pertanyaan, waduh ini pertanyaannya sedap ini. Mbak Warda, apakah benar konsumsi pete dan jengkol setiap hari berbahaya untuk ginjal? Ya. Gimana pete dan jengkol setiap hari, kalau setiap hari setiap kali makan ya ini kayaknya ini nih keracunan asam jengkolat pete holik ini kayaknya Mbak Warda ya, jengkol pete garis keras iya, jadi segala hal yang berlebihan itu tidak baik Mbak Warda ya, jadi sekali-kali aja oke, tapi kalau setiap hari diimbangi dengan cairan tadi yang cukup Mbak Warda, dan konsumsi buah sayur yang lain ya, jadi jangan cenderung ke satu jenis sayuran saja gitu ya. Yang jelas tidak baik untuk penciuman nih Dok, kasihan teman sekitarnya begitu bicara aduh baunya mau pete gitu ya, begitu bibir aduh sangat gitu ya, tidak baik untuk penciuman orang-orang di sekitar Anda. Oke, ya ini ada dari Mas Dewangga. Nah ini sudah disinggung juga, konsumsi vitamin bisa menyebabkan gagal ginjal juga karena sering minum vitamin selama masa pandemi ini. Nah itu tadi ya sudah dijelaskan banyak oleh Dokter Dana ya. Prinsipnya sebenarnya kan sebagai suplemen ya Dok ya. Jadi syukur kalau memang bisa dari makanan yang kita makan dan minum sehari-hari sebenarnya sudah cukup. Kalaupun memang perlu tambahan ya bukan berarti mengesampingkan lagi yang pokok-pokok yang lain, tetap juga harus makan buah, sayur, harus tetap sehat. Minumnya juga ya Dok ya, jangan lupa. Oke. Aktivitas juga ya, prinsipnya pola hidup itu harus sehat lah ya, baik makanan, aktivitas, olahraga gitu ya. Kadang olahraga suka juga kelupaan Dok, karena mungkin karena walaupun kita bergerak ya, tapi kan sebenarnya juga berbeda ya dengan olahraga gitu. Karena udah capek, udah malas olahraga gitu. Saya banget, saya suka begitu soalnya Dok ya. Blamingnya begitu ya, padahal olahraganya juga tetap keteteran. Nah, ya oke Dok, jadi ada pertanyaan lagi. Oh, dari Mbak Ratri Maheswari. Aduh, kayaknya kenal ya nih. Dok, jika hidup dengan satu ginjal, apakah harus minum obat seumur hidup? Nah, bisa nggak Dok hidup dengan satu ginjal? Bisa. Nah, harus minum obat terus kan? Untuk para pendonor ginjal itu kan ginjalnya akan diambil satu ya. Maka yang satu pasti hanya akan tersisa satu. Maka bisa-bisa saja hidup dengan satu ginjal. Dan apakah harus rutin? Kalau misalnya kondisinya baik ya tidak perlu.
Perlu ya dok? Nah, Kalau kontrolnya ya, biasanya Oke. kan setelah transplantasi akan ada kontrol untuk yang pendonornya juga. Jadi mungkin nanti sekitar 2, 3, 6 bulan sekali gitu. Ya, tapi kalau kondisi baik nggak kalau perlu. akhirnya ginjalnya cuma satu dok, ya toh, walaupun dia sehat lah, apakah tetap harus ada pembatasan masalah konsumsi atau apa gitu? Karena cuma satu, jadi berti nggak boleh terlalu banyak minum yang begini-begini nih gitu. Suplemen atau apa, atau ya biasa aja? Biasa saja. Biasa aja Nggak ya, apa-apa, dok, nggak ya? apa. Selama itu pola hidupnya sehat, Iya, nggak masalah ya dok? Bisa saja. Wah, berarti luar biasa ya sebenarnya ya kompensasi tubuh kita ya. Iya. Hanya dengan satu ginjal aja masih bisa menopang istilahnya seluruh Iya. ya proses metabolisme tubuh kita Sebelum ya. sebelum jadi gagal ginjal itu kan sudah ada kompensasi dulu dari tubuh kita. Dan biasanya tubuh itu baru mulai ada gejala setelah setengah dari jumlah sel-sel ginjalnya rusak. Gitu. Jadi kalau belum parah ya belum ada gejala. Katakanlah kalau kita punya 2 ginjal nih dok, Iya. atau terus gagal ginjal, berarti dua-duanya udah rusak sebenarnya ya. Kalau udah dibilang gagal ginjal yang harus cuci darah, Iya. dua-duanya ya dok ya. Iya. Kalau misalnya Karena- katakanlah yang rusak baru satu, sebenarnya dia masih bisa hidup dengan Bisa, satu ini. bisa. Gitu. Itu. Wah. Kalau satu saja ya cukup satu asalkan kondisinya baik ya dan tidak ada faktor resiko yang lain. Ya. Tapi bukan berarti terus jadi gini ya, tenang, punya 2 ginjal, kalau rusak masih ada satunya lagi, jangan gitu loh ya. Terus juga jangan jadi apa ya kayak istilahnya jadi modal ya Wak, karena boleh satu aja yang satu saya Aduh, jangan ya, karena Ya, bagaimanapun gitu. diciptakan ada 2, itu pasti ada maksudnya, itu yang terbaik ya, makanya harus dijaga, tetap sehat. Oke lah, ini ada dari Mbak Titi Maharani Syifa. Dok, keponakan saya 17 tahun, kemarin didiagnosis ginjalnya bocor. Penyebabnya apa? Apakah bisa disembuhkan? Apakah itu sama dengan gagal ginjal? Dan apakah kedepannya harus cuci darah? Oke. oh ya Ginjal usianya bocor, masih 17 muda, tahun. ginjal bocor ya. Paling sering karena glomerulonefritis ya. Bisa juga karena gangguan yang lain, misalnya infeksi virus hepatitis B, hepatitis C, atau sitomegalo, atau HIV, atau kondisi autoimun. Itu ya. Jadi apakah itu bisa disembuhkan? Tergantung penyebabnya. Jadi kalau murni karena glomerulonefritis ya insya Allah bisa. Tergantung juga dari stadiumnya ya. Kalau memang ini dia di kondisi yang mana. Kalau masih di tahap-tahap awal bisa. Ya, tapi kalau sudah sampai ke gagal ginjal yang stadium akhir ya berarti memang harus terapi pengganti ginjal gitu. Jadi jangan khawatir kalau kondisinya masih baik, nanti kita evaluasi lebih lanjut di stadium yang mana. Begitu. Jadi harus tetap kontrol ya, diperiksakan ya berkala biar tahu ini sampai di mana stadiumnya ya, pengobatannya yang tepat bagaimana. Syukur-syukur memang tidak perlu harus terapi cuci darah ya dok ya. Oke. Ya, makasih Mbak ya, sehat selalu buat ponakannya. Ini dari ada Mbak Susanti Lily Beauty Shop. Pagi dokter, dok berapa lama pasien bertahan dengan cuci darah? Mungkin maksudnya akhirnya cuci darah apakah banyak yang bertahan lama atau akhirnya juga tidak bertahan dok? Apakah mungkin tanpa cangkok ginjal bisa berhenti atau berkurang frekuensi cuci darahnya? Jadi siapa tahu bisa balik gitu dok ya? Ya. Betul. Jadi ini tergantung dari setiap pasien ya dan kondisinya. Jadi kalau murni, kalau biasanya karena yang ada hipertensi, ada sakit diabetes gitu, semakin banyak komplikasinya, kondisinya kurang baik ya. Tapi juga banyak yang bisa bertahan bagus di ruang cuci darah kami di RSUD Dr. Muardi ya. Bertahun-tahun, puluhan tahun juga ada. Puluhan juga ada ya. Jadi jangan khawatir, harapan itu masih ada. Meskipun kita juga tidak terus memberikan harapan palsu berarti pasti sembuh atau pasti ini juga enggak ya, intinya tergantung kondisi pasien masing-masing. Terus apakah bisa berhenti atau berkurang frekuensi juga itu tergantung kondisi ya. Bisa berkurang frekuensinya ya bisa. Ada beberapa pasien yang awalnya seminggu 2 kali, akhirnya kita program jadi seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu, tergantung dari penyebabnya juga. Biasanya kalau penyebabnya karena sakit gula ya itu yang memang harus rutin. Tapi kalau yang lain nanti kita evaluasi bisa berkurang. Oke ya, jadi jangan berkecil hati dulu gitu ya. Waduh udah cuci darah terlahir enggak ya, nyatanya 40-an tahun loh tadi ya masih bertahan ya dok ya dengan cuci darah. Oke. Ini dari Mas Gio Pratama. Dok, om saya baru saja divonis kerusakan ginjal.
sekarang beliau kesulitan membuka mulut untuk makan ataupun bicara. Apakah ini efek dari penyakit ginjal tersebut? Ya, jadi bisa iya bisa enggak ya. Nah, bisa iya kalau misalnya dia penyakit ginjal kronik yang sudah ada komplikasi gangguan elektrolitnya atau mungkin dari hormonalnya, kemungkinan bisa, tapi juga bisa mungkin ada faktor penyakit lain yang menyertai, ya, ada infeksi mungkin di area mulutnya atau mungkin persarafan di daerah wajah, ya, jadi harus kita evaluasi gitu. Nah dok, kalau orang sudah cuci darah ya dok ya, itu apa yang harus kita waspadai? Kemungkinan komplikasi yang terjadi apa sih dok kalau orang cuci darah? Kalau sudah cuci darah biasanya bisa terjadi hipertensi yang mungkin sebelumnya tidak hipertensi, bisa terjadi hipertensi atau dari gangguan anemia atau HB yang rendah, ya, bisa ada gangguan pada jantung, ya, tergantung dari kondisi masing-masing pasien itu, atau gangguan irama dari jantung seperti itu. Bisa ya dok ya, jadi makanya memang perlu pemantauan ya dok ya, baik sebelum melakukan HD dan juga sesudah HD. Setelah cucinya. Tapi kalau cuci darah itu bisa rawat jalan, itu bisa nggak dok? Oh bisa. Ya, jadi jangan dibayangkan cuci darah itu suatu hal yang menyeramkan, dimana ya udah kalau udah cuci darah diem aja di tempat tidur terus dicuci terus pulang, ya tidak begitu ya. Di ruang cuci darah Rumah Sakit Dr. Muardi itu kalau masuk udah kayak pasar, ramai sekali, asik sekali, ya, bahkan menyenangkan, bahkan seperti sudah membuat grup-grup arisan sendiri mereka itu, komunitas, iya, jadi saling support satu sama lain. Karena suka ada harinya yang sama ya dok ya, jadwalnya gitu. Jadi nanti janjian, saya bawa makanan ini, situ bawa apa gitu. Jadi pada saat cuci darah nyantai gitu, sangat boleh santai, dok, sambil ngemil gitu, boleh dok? Sangat santai, sangat fun, ya. Ruangannya bukan juga diem gitu, enggak perlu begitu ya, sambil nonton TV mau sambil makan, ngobrol. Nyaman sekali kalau ruang cuci darah di RSUD Dr. Muardi gitu. Jadi boleh ngobrol, boleh sambil mainan HP juga bisa, nonton silahkan TV, sambil ngerjain tugas ya. Beberapa pasien juga yang masih sambil bekerja kan, zona cuti sambil ngerjain tugas, bawa laptopnya, jadi bisa dilakukan. Luar biasa ya, jadi jangan takut bahwa dengan cuci darah pun aktivitas tuh masih bisa tetap dilakukan. Kalau udah selesai juga boleh pulang ya dok? Iya, saya pulang. Berapa durasinya kalau cuci darah itu dok? Sekitar 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam ya, lama juga ya dok? Ya, jadi biasanya kita mulai satu hari 2 shift ya, pagi itu jam 7 kita sudah mulai, terus nanti siang sekitar setengah 1 gitu. Jadi memang butuh waktu yang agak lama. Jadi kadang kalau memang sambil bekerja ya harus cuti dulu setengah hari ya, gitu. Tapi ya kalau kondisi baik bisa sambil ngapa-ngapain. Iya, bisa datang sendiri, pulang sendiri, gitu. Banyak juga yang begitu ya. Iya. Sip ya. Oh ini cuci darah berapa tahun mencegah? Oh ya ini tadi sudah ini kan Mbak Gita Salaman ya, masalah komplikasi cuci darah. Jadi kalau mencegah komplikasi prinsipnya ya tetap bisa dijaga dan kontrol rutin itu ya dok ya, supaya kalau ada apa-apa diketahui deteksinya tuh lebih awal gitu ya. Oke, mungkin sekali lagi ada pertanyaan Mbak Lilia Devanka. Dok, kakak saya gagal ginjal dan sudah rutin cuci darah tetapi tensinya sering rendah. Gimana caranya supaya tensinya bisa normal, supaya bisa naik? Ya, tensi yang rendah ini kalau sudah rutin cuci ya, ini bisa terjadi karena ada faktor penyakit lain atau komplikasi dari cuci darahnya. Ya, jadi kalau untuk tentang komplikasi cuci darahnya mungkin nanti kita bisa setting resep cuci darahnya ya, atau dari suhu cairan cuci darahnya kita buat lebih rendah gitu, atau mungkin sambil kita telusuri apakah ada gangguan elektrolit dan lain-lain. Kalau memang karena ada ganggu misalnya infeksi ya harus kita tangani juga gitu. Oke, jadi mungkin dikonsultasikan ke ini center cuci darahnya di mana Mbak kakaknya Mbak Lilia ini itu, sambil saya ke dokter penanggung jawabnya, jadi supaya nyaman juga ya. Bisa dievaluasi ya dok ya. Jadi perkara cuci darah itu bukan berarti udah datang cuci darah, enggak, tapi sebenarnya juga tetap dilihat semua faktor-faktor yang lain ya. Oke, nah ini tadi ya sudah Mbak Yalah, nah, apa gejala atau tanda-tandanya gagal ginjal tadi bisa dibahas ya.
Coba di bawah lagi, Mbak Ratri Maheswari, dok tanya lagi, apakah pendonor ginjal bisa dari orang yang meninggal karena kecelakaan atau pasien mati batang otak? Nah, oke, pendonornya karena bisa nggak dari orang meninggal? Karena kecelakaan tapi bukan sakit berarti ya? Iya, jadi ya bisa-bisa saja. Ya, jadi memang sedang dibuatkan regulasinya untuk pasien yang meninggal pada saat itu atau memang diperkirakan sudah meninggal seperti ini MBO ya, mati batang otak ini. Itu jadi kondisinya sekarang masih fresh ya. Jadi bisa kita berikan edukasi ini, nanti kalau memang sudah dinyatakan meninggal maka akan kita ambil. Jadi mungkin kalau regulasi di Indonesia belum banyak ya seperti itu ya. Tapi kalau di luar negeri gitu untuk pasien-pasien tadi ya entah kena kecelakaan atau MBO di mana organ-organ tidak hanya ginjal ya dok, sebenarnya yang lain-lain istilahnya masih vital, masih hidup ya, asal memang sudah ada kayak apa itu dok ya, persetujuan. Nah, jika meninggal maka akan bisa didonorkan. Nah, itu, keluarga juga setuju ya. Maka akan bisa didonorkan siapa mau dari jantung, dari liver apa semua ya, bisa. Mata, liver semuanya sangat bermanfaat. Moga-moga ya ke depan ya kita regulasi untuk itu semakin baik lagi. Ini Facebook nggak bisa ini ya? Jadi kayaknya Mbak Wina tadi ada apa lagi itu di bawahnya? IGD Rumah Sakit Ponorogo. Sudah ya, oke. Ya. Jadi dok ya kalau misalnya orang gagal ginjal, ya dok, nah terus dia sudah cuci darah. Nah sekarang dalam kehidupannya sehari-hari ada pantangannya nggak dok? Berarti minumnya harus dibatasin kah? Terus makannya mungkin harus apa yang menjadi pantangan? Aktivitasnya mungkin itu gimana dok? Ya, jadi kalau memang sudah rutin cuci darah, maka dari sehariannya juga akan berubah ya. Biasanya dari aktivitas fisik bukan dibatasi tapi disesuaikan dengan kemampuannya. Tetap olahraga, tetap untuk pasien-pasien dengan gagal ginjal itu juga masih membutuhkan aktivitas fisik, tetap olahraga, cuman disesuaikan dengan kondisinya ya. Kalau memang buat jalan aja sudah sesek ya, aktivitasnya bukan terus jogging ya. Itu. Kemudian dari segi asupan cairan juga harus diperhatikan. Yang diperbolehkan minum adalah jumlah pipis yang keluar, urinnya ditambahkan sekitar 300 cc, 300 sampai 500 cc. Jadi tidak terus seperti minum seperti biasanya yang pakai botol besar ya, disesuaikan dengan jumlah kencing yang keluar. Kemudian dari asupan nutrisi juga harus diperhatikan proteinnya, karbohidrat, lemak, dan mikronutriennya gitu. Nah itu kalau misalnya pasien-pasien di Muardi dengan kondisi gagal ginjal atau cuci darah itu diajarkan semua ya dok ya? Ya, diajarkan semua pola makan ya, cairannya gitu. Ya, semua pasien gagal ginjal di Muardi pasti kita juga kerjasama dengan bagian gizi ya. Selain kami juga mengedukasi dari bagian gizi, biasanya setiap satu kali sesi cuci darah itu akan berputar ke pasien-pasien untuk menanyakan screening makannya sudah baik atau belum sebagai itu. Nah, jadi jangan khawatir ya Sobat Muardi bahwa penanganan pasien-pasien dengan kondisi gagal ginjal ya sampai dengan cuci darah dan tentunya untuk mencegah tidak terjadi komplikasi yang lain ya di Rumah Sakit Dr. Muardi itu kita tangani secara holistik, menyeluruh ya. Jadi edukasi ya tetap akan diberikan kepada pasien bagaimana sih berarti pola hidupnya sehari-hari ya. Yang tadi Dokter Dana bilang disesuaikan dengan kemampuannya, bukan berarti terbatas ya, tapi disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing ya ta? Terus asupan cairan, asupan makanannya gitu ya. Oh, ini ada tanya nih. Pelari alam. Apakah pengobatan gagal ginjal cuci darah ditanggung BPJS? Nah, ditanggung ya, Dok? Ya, ditanggung semuanya. Ditanggung semuanya. Ya. Jadi jangan khawatir ya kalau emang ada kasus-kasus seperti itu, mungkin di tempat Sobat Muardi di tempat rujukan Vaskes 1 ya toh, curiga ada tendensi ke arah gangguan ginjal ya, monggo bisa nanti sampai rujukan berjenjang ke Muardi ya, apalagi kalau memang perlu penanganan yang lebih advance dalam arti kira perlu cuci darah nih, ahlinya perlu apa, nah itu bisa ya. Jadi jangan khawatir, bisa di cover oleh BPJS ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berobat jika ada keluhan ya dok ya. Nah, karena jaminan kesehatan sekarang sudah luas ya, siapapun bisa mengaksesnya ya.
Jangan, kalau ada keluhan yang terutama tadi kaitannya ini dokter Dana di awal sudah bilang kencingnya mungkin kok ada nyeri, tersendat-sendat, warnanya mungkin berubah, nggak jernih tapi ada keruh, apalagi kemerahan, ya segera ya kontrol ke dokter. Nah, terima kasih dokter Dana sudah banyak sekali mengupas tuntas ya tentang ginjal, ya dok ya. Cuci darah sampai komplikasinya. Mungkin ada pesan-pesan dok dari dokter Dana untuk sobat Muardi semua. Monggo Ya, dokter. untuk sobat Muardi dimanapun berada ya. Jadi di masa pandemi ini adalah waktunya kita untuk mengubah gaya hidup lebih sehat ya. Untuk sobat Muardi yang memiliki resiko atau mungkin kondisinya masih sehat tapi beresiko, kita harus mencegah supaya tidak kena seperti yang sudah-sudah. Artinya kita mengubah gaya hidupnya lebih sehat. Olahraga teratur, ya istirahat cukup, hindari merokok, kurangi alkohol, kemudian makan minum yang bergizi. Kemudian untuk sobat Muardi yang ternyata sudah didiagnosis gagal ginjal, jangan khawatir, jangan kecil hati, jangan patah arang. Ya, harapan itu masih ada. Silahkan konsultasikan dengan kami dari tim dokter Muardi untuk penanganan lebih lanjut. Masih ada pilihan-pilihan terapi yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan menyerah ya. Pasti jangan ada. Menyerah. Ya, terima kasih banyak dokter Dana ya atas waktunya ya berbagi info dari kita ya. Tentunya info dari acara-acara live streaming Muardi top ya, bisa dipercaya 100% karena kita selalu mendatangkan narasumber yang memang ahli di bidangnya. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung ya, baik di Instagram maupun Facebook. Silahkan, mungkin ada yang tadi melihatnya nggak keseluruhan ya, ketinggalan, atau mungkin ada yang tidak sempat ya menonton, silakan bisa melihat hasil rekaman live streaming hari ini di Facebook, YouTube RSUD Dr. Muardi. Juga jangan lupa like, follow, subscribe ya, dan juga share akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi di Facebook, Instagram, dan YouTube ya. Semoga sehat selalu ya. Seperti kata Dr. Dana, ini adalah momentum ya untuk kita hidup sehat. Memang kalau manusia tuh kalau nggak digetok tuh nggak ini dok ya. Ya kayak cuci tangan ya, olahraga gitu kan, padahal dari dulu ya, dari zaman nenek moyang ya kan. Tapi akhirnya karena ada pandemi COVID ya kita ambil sisi positifnya. Dari masa pandemi ini kita harus hidup lebih sehat ya, kemudian tetap beraktivitas, tetap olahraga, jaga hand hygiene 5M tetap perlu diterapkan ya, walaupun kedepannya kayaknya arahnya COVID ini juga mau jadi ini dok. Ya, moga-moga ya. Endemik ya, ya nggak apa-apa. Tapi moga-moga yang menjadi flu biasa lah ya. Ya, tetap hidup sehatnya tetap masih ya. Harus, bukannya ngelokro lagi loh ya, bukan ngelokro lagi ya. Mungkin tetap cuci tangan. Penggunaan masker pun menurut saya juga suatu hal yang baik, apalagi entah nanti ya suatu saat misalnya kita boleh melepas masker nih dok. Tapi saya rasa penggunaan masker itu tetap bagus buat sobat Muardi atau kita semua yang mungkin memiliki faktor-faktor risiko sakit ya. Ya, entah ini tadi misalnya dengan gagal ginjal atau dengan diabetes atau dengan teman-teman autoimun. Jadi nggak apa-apa. Jadi memakai masker bukan sesuatu hal yang freak dan aneh. Dulu mungkin kalau kita pakai masker tapi kalau di jalan banyak debu, paling enggak kan untuk kita biar nggak kena ya. debu. Kalau kayak kejadian ini dok ya, ini malah jadi ngelantur lagi nih. Kayak kejadian orang asma aja ya, karena pas di dunia pandemi COVID untuk asma ekserbasi itu turun malahan. Karena apa? Pada pakai masker, jadi paparan terhadap debu, alergen atau apa ternyata berkurang. Berarti kan ada manfaat positifnya sebenarnya. Ya, oke. Pokoknya untuk sobat Muardi semuanya stay positif, stay healthy. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.